Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dani Sugiri, salah satu dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN, sebuah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya bergabung sebagai dosen tetap pada PKN STAN sejak saya dinyatakan lulus dalam seleksi dosen pada bulan Agustus 2019. Sebelum menjadi dosen, selama 13 tahun saya berkarir sebagai PNS struktural sejak tahun 2006 pada Kementerian Keuangan, khususnya pada bagian keuangan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Lalu pada tahun 2020, saya dinyatakan sebagai dosen fungsional dengan pangkat akademik asisten ahli. Setelah menjadi dosen, tentunya saya memiliki kewajiban untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi, baik di bidang pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, atau kita kenal sebagai PDD OKTPT, untuk Dharma pengajaran yang saya lakukan di Politeknik Keuangan Negara STAN. Hingga saat ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara 1, Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara 2, Akuntansi Biaya, Praktikum Akuntansi Biaya, Analisis Laporan Keuangan, lalu Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi Pemerintah Daerah, Manajemen Risiko Keuangan Negara, Akuntansi Pemerintah Pusat, dan Praktikum Akuntansi Pemerintah Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat, di mana pada mata kuliah tersebut saya merupakan penyusun RPS dan juga dosen pengajar pada kelas yang saya ambil. Penjelasan saya akan dimulai dengan identitas, kemudian outcome pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Akuntansi Pemerintah, di mana pada mata kuliah tersebut saya merupakan dosen penyusun RPS dan juga dosen pengajar atau pengampu pada kelas yang saya ajar. Penjelasan saya akan dimulai dengan identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjabarkan atau mendeskripsikan mata kuliah Akuntansi Pemerintah yang saya ampu. Penjelasan akan dimulai dengan identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran, metode dan bentuk pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, materi pembelajaran, dan sistem penilaian. Kita mulai dengan identitas mata kuliah. Mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat memiliki bobot 2 SKS, diberikan pada mahasiswa program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, Sarjana Terapan, untuk konsentrasi Manajemen Treasury. Mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah ini merupakan mahasiswa semester 5, dan sifat mata kuliah adalah wajib. Kurikulum yang menjadi acuan bagi mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat ini adalah kurikulum terakhir yang ditetapkan dengan CAP 345 tahun 2022, yaitu Keputusan Direktur PKN STAN. Selanjutnya ke deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Akuntansi Pemerintah berisi pembelajaran yang mendorong agar mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis dan menguraikan akuntansi pemerintah. Kita tahu bahwa akuntansi pemerintah ini yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Khusus mata kuliah ini berfokus pada laporan keuangan pemerintah pusat yang dihasilkan atau diproses pada tingkat kementerian negara lembaga dan satuan kerja yang berada di KL tersebut. Pembelajaran
difokuskan pada akuntansi belanja, transfer, beban, pendapatan, aset lancar, aset tetap, investasi, aset lainnya, kewajiban, ekuitas, dan akuntansi BLU. Mata kuliah ini juga akan dilengkapi dengan mata kuliah praktikum bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, sehingga nanti memiliki ruang untuk menguji dan mengaplikasikan bahan kajian yang telah dipelajari di dalam mata kuliah ini. Nah, untuk outcome pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran atau kuliah ini, mahasiswa ditargetkan memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama, mampu menjabarkan lingkungan, sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Yang dua, menjabarkan pengertian, jenis, dan komponen laporan keuangan pemerintah pusat. Yang ketiga, menganalisis akuntansi anggaran belanja, anggaran pendapatan belanja dan transfer baik dari sisi kas maupun akrual. Kemudian menganalisis akuntansi aset lancar berupa kas, setara kas, persediaan, dan piutang. Lalu juga menganalisis akuntansi aset non lancar berupa investasi, aset tetap, kemudian konstruksi dalam pengerjaan, serta aset lainnya. Lalu nomor 6, menganalisis akuntansi kewajiban dan ekuitas pemerintah pusat. 7, menganalisis akuntansi koreksi kesalahan, peristiwa setelah tanggal neraca, serta perubahan kebijakan. Lalu ke-8, menganalisis akuntansi pada BLU. Dan yang terakhir, yang merupakan mix dari beberapa target capaian pembelajaran pada pertemuan sebelumnya adalah mahasiswa mampu menganalisis perlakuan akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan KL atau Satker berdasarkan ragam transaksi pendapatan, belanja transfer, dan atau transaksi lain yang berdampak terhadap neraca. Untuk metode pembelajaran, pada mata kuliah akuntansi pemerintah, kita menggunakan bauran metode pembelajaran, mulai dari Student Centered Learning atau SCL. Di sini mahasiswa kita dorong untuk aktif mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan ragam model atau media yang ada yang sudah disediakan di kampus dan juga dapat diakses oleh mahasiswa di sumber-sumber lain. Kemudian kita juga menggunakan problem-based learning, di mana mahasiswa kita ajak untuk melihat problematika akuntansi, ya, problem atau permasalahan akuntansi pemerintah yang ada, kemudian didiskusikan. Itu bisa dimulai dari menggali dari LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK atau auditor, kemudian media massa, atau experience yang dimiliki oleh pengajar yang bisa disampaikan atau dikembangkan sebagai bahan pembelajaran. Kemudian menggunakan juga metode pembelajaran interactive learning, di mana ada diskusi-diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, termasuk juga simulasi penanganan atau pelakuan transaksi secara akuntansi sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintah. Kemudian kita juga menggunakan classical learning, karena di beberapa materi itu memang harus disampaikan konseptual kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami kaidah-kaidah pokok atau konsep utama dalam bahan kajian yang dipelajari pada suatu pertemuan. Kemudian untuk bentuk pembelajaran, sebagaimana kita pahami untuk pembelajaran sistem kredit semester pada perguruan tinggi, itu mulai dari tatap muka, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur. Untuk pembelajaran tatap muka, mata kuliah akuntansi pemerintah dapat dilakukan dengan bauran bentuk pembelajaran mulai dari ceramah, tutorial untuk pelakuan transaksi, kemudian diskusi, tanya jawab, dan kuis secara berkala. Kuis tidak diberikan setiap pertemuan, tapi berkala, misalnya 2 atau 3 pertemuan untuk sekali kuis. Kemudian mahasiswa untuk belajar mandiri itu dapat mempelajari materi-materi pengayaan yang telah disediakan oleh kampus, oleh dosen pengajar, dan bisa juga memanfaatkan
klinik akademik apabila mahasiswa ingin mendalami suatu konten yang belum dikuasai. Klinik akademik adalah program body program pada Prodi Departemen Manajemen Keuangan Negara yang membantu teman-teman mahasiswa untuk mendalami case tertentu atau materi tertentu ketika tidak bisa dipahami secara komprehensif di kelas, dan pengajarnya juga dari dosen. Kemudian penugasan terstruktur, sifatnya ada yang individual dan berkelompok. Kemudian kita lanjut dengan proses atau interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa. Ada beragam pilihan cara atau yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran ini, mulai dari kelas tatap muka. Di sini nampak foto pada saat proses pembelajaran, dan ini saat teman-teman melakukan proses simulasi pengerjaan transaksi. Kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan mahasiswa dengan LMS atau portal PKN-STA. Di LMS ini seperti screenshot yang tersaji. Ada beberapa modul mata kuliah yang saya ajar. Nah, untuk mata kuliah akuntansi pemerintah ini yang berwarna biru, dan di sini juga ada praktikum akuntansi pemerintah yang berwarna kuning kecoklatan. Di sini kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa terkait dengan transfer materi, tugas, kuis, kemudian diskusi suatu topik. Selanjutnya, interaksi dengan mahasiswa juga bisa dilakukan dengan video pembelajaran, khususnya pada platform KLC. Di sini saya sebagai dosen pengajar mengupload beberapa materi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian selain KLC, saya juga menaruh beberapa materi pada YouTube, biasanya terkait dengan materi-materi pengayaan, khususnya untuk program akademik klinik. Kemudian di dalam interaksi kita juga memanfaatkan WhatsApp group, ya. WhatsApp ini menampung seluruh mahasiswa kita dalam kelas tersebut. Di kelas itu kita bisa berdiskusi dengan cepat, karena ketika kita ngirim pertanyaan atau sesuatu yang butuh respon cepat, itu kita bisa langsung menjawab melalui HP kita, seperti Bapak Ibu ketahui, ya. Kemudian untuk materi pembelajaran, bahan kajian yang kita pelajari dalam mata kuliah akuntansi pemerintah, mulai dari lingkungan akuntansi pemerintah, itu kita pelajari di tatap muka pertama. Kemudian konsep dasar laporan keuangan pemerintah serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, itu di tatap muka kedua atau pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan ketiga dan 4 kita akan membahas akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan dan penerimaan hibah, akuntansi beban dan atau belanja dan transfer. Ini tergantung terminologinya, apakah kas atau aksuan, makanya dipakai kata garing gitu ya. Untuk pertemuan 3 dan 4. Lalu untuk pertemuan 5 dan 6 kita akan mempelajari akuntansi aset lancar, mulai dari kas dan setara kas, kemudian persediaan dan piutang. Termasuk di sini kita mempelajari penyisian piutang pemerintah. Itu di tatap muka ke-5 dan 6. Lalu di tatap muka ke-7 di sini akan dilakukan semacam simulasi dan latihan untuk bauran transaksi. Untuk semester 7 ini artinya menjelang UTS, maka yang dibahas adalah transaksi atau bauran transaksi terkait beban belanja, kemudian pendapatan hibah. Itu transaksi yang dibahas. Lalu dampak terhadap laporan keuangan seperti apa, itu sampai dengan TM7. Nanti di TM ke-8 atau tatap muka ke-8 merupakan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan di tatap muka ke-9, TM9, TM10, dan TM11 setelah UTS, maka mahasiswa akan belajar akuntansi
aset non lancar meliputi investasi, aset tetap, konstruksi dalam pekerjaan, dan aset lainnya. Dilanjutkan pada tatap muka ke-12, mahasiswa akan belajar bahan kajian mengenai akuntansi kewajiban dan ekuitas. Di tatap muka 13 akan dipelajari bahan kajian akuntansi koreksi kesalahan, peristiwa setelah tanggal neraca, dan perubahan kebijakan. Lalu di TM ke-14, bahan kajian yang dipelajari adalah akuntansi pada badan layanan umum. Kemudian di TM15 maksud saya, dilanjutkan dengan simulasi atau latihan mengenai latihan secara utuh untuk seluruh transaksi pasca UTS dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dengan fokus transaksi pada ragam transaksi yang berpengaruh pada neraca, khususnya yang berasal dari transaksi aset non lancar, ekuitas, dan juga kewajiban. Jadi itu yang akan diujikan di TM ke-16 atau saat UTS. Kemudian sistem penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah akuntansi pemerintah, karena kita menggunakan metode pembelajaran yang ragam, tadi antara lain ada problem, kemudian student centered learning, dan sebagainya, maka unsur aktivitas itu menempati bobot yang tertinggi sebanyak 50%. Aktivitas ini sendiri nanti terbagi ke dalam penilaian pada unsur kehadiran, sikap partisipasi kelas, kuis, ujian harian atau review test, kemudian PR, pemeriksaan mandiri. Untuk kehadiran 10%, sikap 10%, kuis 10%, PR, penugasan, baik mandiri dan kelompok itu 20%. Sedangkan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu masing-masing memiliki bobot 25%. Sehingga total sistem penilaian ini kita lihat bobotnya sejumlah 100%. Nah, Bapak Ibu dan rekan semua, berikut ini adalah gambaran dari RPS yang saya susun untuk mata kuliah akuntansi pemerintah. Di sini mulai dari CPL yang dibebankan, kemudian CPMK, sub CPMK, kemudian bagaimana mengkorelasikan CPMK dengan sub CPMK, deskripsi bahan kajian, lalu sumber atau pustaka yang digunakan sebagai rujukan. Di sini kami, karena kita belajar akuntansi pemerintah yang rule based, maka ketentuan atau pustakanya banyak menggunakan regulasi, baik yang di level undang-undang sampai ke yang level teknis. Kemudian ada metode penilaian selanjutnya sampai kepada penjelasan rinci untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK, dan ada unsur penilaiannya seperti apa, bentuk pembelajaran, metode penugasan, materi yang menjadi rujukan ini sudah kita tagging, lalu bobot penilaiannya. Dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan ke-14. Karena yang pertemuan ke-8 dan ke-16 itu kalau ini sampai pertemuan 15 maksud saya, kalau di kami di PKN STAN, pertemuan ke-8 dan ke-16 adalah untuk evaluasi, yaitu untuk UTS dan untuk UAS. Demikian Bapak Ibu penjelasan atau deskripsi untuk mata kuliah yang kami ajarkan di kelas untuk mata kuliah akuntansi pemerintah pusat. Selanjutnya, mari kita saksikan salah satu potongan video yang memperlihatkan proses pembelajaran di kelas. Cocok dengan kebutuhan. Kemudian Anda, kalau Anda itu nggak bikin, kita tersesat. Kalian punya informasi, terus bikin kalian sesat? Pernah nggak? Pernah
Google Map misalnya ya, nyasar pulang kampung ikuti Google Map, tahu-tahu ada di sawah, itu berarti dia nggak andal. Andal itu nggak bikin kita tersesat. Nah, untuk bisa andal itu harus jujur, nggak ada yang ditutup-tutupi. Untuk bisa andal, dia harus jujur. Kedua, bisa dicek lagi. Jadi kalau kalian mau berapa pendapatannya? 1.800 triliun pendapatan pajak. Lalu kalian ditanya lagi, hitungannya kayak apa? 1.800 sumbernya dari mana? Pajaknya apa aja? Itu clear, ada hitungannya. Tapi kalau kalian nggak tahu, gagap gitu ya, nggak tahu, dicek lagi bisa angkanya berubah lagi, itu berarti tidak ada. Emang ada informasi kayak gitu? Banyak. Ya, kadang menggunakan estimasi asumsi yang dia tidak bisa dicek kembali. Dia netral, yang bikin adalah orang netral. Dia tidak dipengaruhi oleh kepentingan satu pihak. Dapat dibandingkan itu kita melihatnya bisa antar entitas. Misalnya kayak Indonesia dengan Malaysia antar entitas, DKI versus Jakarta, ini antar entitas. Bisa lagi apa yang dibandingkan antar apa? Ya, itu antara entitas. Ini antara entitas. Entitas kan ada dua, entitas akuntansi dan kelas. Apalagi bisa dibandingkan? Waktu antar Ferry Pak Jokowi periode 1 versus Pak Jokowi periode 2. SBY versus Jokowi. Kalian sendirikan laporan keuangan. Ya, jadi dapat dibandingkannya bisa entitas, bisa periode, bisa internal, eksternal. Misalnya, ya, internal eksternal itu misalnya internal itu antar KL, antar satgas dari contohkan. Kalau eksternal misalnya kita sama negara lain, emang bisa kita dibandingkan dengan negara lain? Jangan. Bisa, karena negara lain juga menggunakan standar yang mirip-mirip sama kita. Standar kita kan dikembangkan dari SAS, International Public Accounting Standard. Kita udah mengadopsi SAS. Malaysia, negara-negara lain juga pakai SAS. Jadi bisa dibandingkan. Zaman dulu, waktu kita belum punya standar, teman-teman ada yang punya standar sendiri, teman-teman ini maksudnya negara lain. Ada yang udah pakai SAS, kita nggak pakai. Sehingga kalau dibandingin, kita nggak bisa ngomong mana yang kinerjanya lebih baik atau lebih. Makanya di Orde Baru bisa sampai 32, karena kita belum mengacu pada SAS. Ya, kemudian dapat dipahami. Berapa Anda dapat dibandingkan, tapi mumet ngerti nggak? Bikin pusing karena dia menggunakan bahasa khusus yang tidak dipahami oleh yang baik. Khususnya apa? Khusus buat si yang bikin doang. Makanya bahasanya harus menggunakan bahasa yang dipakai oleh kalangan ilmu aja, kalangan orang ya, para pengguna atau di dunia umum akuntansi. Misalnya kalau kita di sektor pabu, bahkan kalian mungkin baca buku itu biasanya ada yang ngomong pabu. Banyak bela dibandingkan itu kita melihatnya bisa pabu antar apa itu? Prinsip umum, prinsip akuntansi Indonesia menggunakan istilah-istilah yang bisa kan? Karena negara lain juga menggunakan standar
Sejarahnya ada lagi pertanyaan teman-teman di KFA ada Bapak, berarti yang terkait dengan relevan tadi, kalau misalnya kan ada 4 informasi yang memenuhi ya Pak ya. Tadi berarti kalau misalkan kita mementingkan sesuatu nggak lengkap, nggak apa-apa, yang penting kita lengkap. Kalau misalnya satu di antara empat itu harus simbang, jadi kita bisa lengkap banget tapi molor. Kenapa? Orang kita udah lewat ngambil keputusan. Harus simbang. Kira-kira apa nih yang bisa membuat mereka simbang? Kira-kira yang bisa membuat dia bisa simbang apa tuh? Jadi dulu waktu pertama kali implementasi akuntansi, kan ada udah jalan irigasi dan jaringan. Kira-kira menurut kalian itu kan di pinggir gedung kan ada selokan kecil-kecil, itu jalan irigasi jaringan bukan? Ayo, kan misalnya kita di pinggir asrama, pinggir gedung kan ada selokan setengah meter tuh, itu irigasi jaringan bukan? Hah? Iya. Ya kan? Iya. Nah waktu itu karena nggak diatur, orang pikir, ini irigasi, ini irigasi jaringan. Buat kita orang Islam pikir itu irigasi dan jaringan, karena kita nggak pernah melihat saluran-saluran waduk yang luar meter. Buat orang PU pasti itu maka kecil, itu buang air doang, kemudian itu nggak masuk irigasi. Akhirnya terjadi banyak salah masuk akun, akhirnya diatur dong. Itu nggak masuk dalam jalan irigasi jaringan. Itu masuknya bagian dari building, gedung dan bangunan. Yang disebut jalan irigasi jaringan adalah saluran air yang dibangun sebagai bagian dari infrastruktur, kali, saluran irigasi pertanian yang dibangun oleh teman-teman itu kalau dibangun oleh Kementerian Jasa itu cuma gedung bangunan, tempat buang air doang. Oke, ada pertanyaan dulu ini? Lanjut ya. Sekarang kita jenis laporan keuangan. Kalau teman-teman lihat di PSAP dan juga kerangka konseptual, ya, laporan keuangan jenisnya atau elemennya, kalau mau kerangka konseptual, elemen sama jenis sama unsur itu sama. Laporan keuangan pemerintah itu terbagi dalam 3 kelompok. Ada namanya budget report, ya, atau laporan anggaran. Kemudian financial report, laporan finansial. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Financial report dihasilkan dari pendekatan aktual. Kan kemarin saya sudah cerita sama teman-teman ya, di fase keempat walaupun kita sudah pulang, kita tetap menjalankan 2 basis akuntansi. Nah, yang kedua menghasilkan laporan finansial. Kemudian yang cash basis itu menghasilkan laporan pelaksanaan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, demikian tadi penjelasan saya atau pernyataan saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pengajaran yang saya lakukan di Politeknik Keuangan Negara STAN. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.